Halo sahabat channel Sri Story, marilah kita awali dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kamu membayangkan seorang gadis desa yang lugu merantau jauh ke negeri gurun demi sesuap nasi, tapi justru takdir membawanya pada kemewahan dan cinta yang tak pernah ia duga? Inilah kisahku, namaku Hilda, aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Purwokerto, Jawa Tengah. Usiaku baru 20 tahun ketika aku sadar bahwa hidup ini tak akan pernah berubah jika aku hanya duduk diam dan menunggu bintang keajaiban datang. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahku hanyalah seorang buruh tani. Pulang pergi ke sawah membawa cangkul dan pulang dengan punggung basah oleh peluh. Ibuku menjahit baju pesanan warga desa, upahnya sering kali hanya cukup untuk membeli beras hari. Tapi dari merekalah aku belajar arti kerja keras dan dari mereka pula aku mengenal kata ikhlas. Aku anak pertama dari 4 bersaudara, adik-adikku masih sekolah. Setiap malam aku mendengar ibu menghitung uang dengan bintang napas terengah, uang listrik, uang sekolah, utang warung, dan belum lagi harga beras yang makin naik. Kadang aku pura-pura tidur saat melihat ibu menangis pelan dalam gelap. Tapi hatiku berteriak, aku ingin membantu, aku harus membantu. Setelah lulus SMA, aku mencoba melamar kerja di kota. Tapi ijazah sederhanaku bukanlah tiket emas. Aku hanya dapat panggilan sebagai buruh cuci atau penjaga warung, gajinya tak seberapa. Sampai suatu malam, aku mendengar ibu berkata lirih pada ayah, kalau Hilda mau jadi TKW, mungkin beban bintang kita sedikit berkurang. Jantungku seolah berhenti, bukan karena marah, tapi karena aku tahu itu bukan keinginan mereka, melainkan pilihan terakhir. Keesokan harinya, aku duduk bersama ayah dan ibu. Aku katakan pada mereka, kalau itu bisa membuat hidup kita lebih baik, aku rela, ya, aku rela jadi TKW. Ibu langsung menangis. Ayah hanya menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk pelan hari. Itu, tanpa sadar, aku telah menulis awal dari perjalanan panjang hidupku, sebuah perjalanan yang akan membawaku jauh ke tanah asing penuh bintang pasir dan panas yang menyengat. Aku belum tahu apa yang menantiku di sana. Tapi satu hal yang pasti, aku akan berangkat demi keluarga yang kucinta. Dalam 2 minggu, aku sudah mengikuti pelatihan dasar di Semarang. Cara membersihkan rumah, menyetrika baju, memasak makanan timur, tengah, hingga sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Saat malam tiba dan teman-teman lain tertidur pulas, aku duduk di pojok ranjang menatap foto keluarga kecilku. Aku ingin cepat-cepat sampai ke sana, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk bintang liburan, tapi untuk bekerja, untuk menabung, untuk membalas semua cinta yang telah mereka beri sepanjang hidupku. Hari keberangkatan itu pun datang. Aku mengenakan kerudung sederhana dan baju panjang warna coklat. Di bandara, aku menahan air mata bukan karena takut, tapi karena tak ingin kulihat wajah ibuku menangis. Ia memelukku lama sekali, lalu berbisik, "Doakan kamu selalu pulang dalam keadaan utuh, ya, nak." Dan saat kakiku menginjak pesawat menuju Arab Saudi, aku menatap langit dari balik jendela, hatiku campur aduk. Ini bintang bukan perjalanan biasa, ini adalah awal dari hidup yang tak akan pernah sama lagi. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Dari Semarang ke Jakarta, lalu terbang belasan jam ke Jeddah. Saat pesawat mendarat dan pintu dibuka, hawa panas langsung menyergap wajahku. Rasanya seperti pintu oven raksasa yang dibuka lebar. Aku berdiri kaku bersama puluhan perempuan lain dari berbagai pelosok Indonesia, semua dengan wajah lelah, namun penuh harap. Kami dijemput oleh petugas dari agensi lokal. Kami diminta duduk rapi. Satu-satu dipanggil bintang sesuai nama di kontrak. Saat namaku disebut, aku langsung berdiri menyerahkan semua dokumen dengan tangan gemetar. Aku akan bekerja di pinggiran Riyadh, di sebuah pabrik pengolahan kurma milik keluarga pengusaha lokal, katanya. Mereka orang baik. Katanya tempatnya layak, tapi aku tahu di balik semua. Katanya nasib tetap tak bisa ditebak. Perjalanan menuju Riyadh melewati padang pasir yang luas. Sejauh mata memandang hanya tanah coklat dan langit biru yang membakar mobil. Melaju cepat, AC menyala penuh. Tapi hatiku tak bisa tenang, aku bintang diam. Mencoba memahami tulisan Arab di papan jalan, semuanya asing, semuanya baru. Tapi ini adalah hidupku sekarang. Tak ada jalan kembali. Saat tiba di pabrik, aku disambut oleh mandor wanita yang tegas tapi ramah. Dia memeriksa tubuhku, kukuku, bahkan rambutku. Semua harus bersih, rapi, dan tertutup. Hari itu juga aku langsung mulai kerja. Pabrik itu besar sekali,
penuh dengan tumpukan kurma dari berbagai jenis, ada yang merah gelap, coklat terang, hingga kehitaman seperti madu, aromanya manis bintang menusuk hidung. Tugas pertamaku adalah memilah kurma busuk dari yang layak ekspor. Tanganku cepat lecet, kakiku pegal berdiri seharian, tapi aku tak pernah mengeluh. Di setiap tetes keringatku, aku bayangkan wajah ibu, bayangkan rumah red kami yang bocor kalau hujan, bayangkan adik-adikku yang butuh uang buku. Malam hari tubuhku lunglai di ranjang sempit, tapi sebelum tidur aku selalu membuka dompet kecil. Di dalamnya ada foto keluarga dan secari kertas bertuliskan, "Hilda, kamu anak sulung yang kuat. Kami menunggumu bintang pulang." Aku belum tahu berapa lama aku akan bertahan, tapi aku tahu satu hal, aku datang ke sini bukan untuk menyerang hari-hariku. Di pabrik pengolahan kurma terasa seperti roda tak berujung. Setiap pagi aku bangun sebelum azan subuh, berwudu dengan air yang kadang sedingin es, kadang sepanas neraka, lalu bersiap mengenakan seragam kerja panjang dan masker yang menutupi hampir seluruh wajahku. Bel pulang baru terdengar saat matahari mulai turun, meninggalkan gurun yang perlahan berubah jingga. Tanganku bintang mulai kapalan, punggungku nyeri jika terlalu lama membungkuk. Tapi aku menahan semua itu. Gaji yang kuterima di awal bulan meski tak seberapa untuk standar Arab, bagiku itu sudah seperti emas. Setiap rial aku sisihkan untuk dikirim ke rumah, untuk ibu, untuk ayah, untuk adik-adikku. Kadang aku bahkan tak menyisakan sedikit pun untuk diriku sendiri. Pabrik tempatku bekerja bukan hanya tempat memproses kurma. Di dalamnya ada ratusan cerita dari para buruh migran. Ada yang pernah disiksa majikan, ada yang trauma ditipu agen, bintang, tapi kami semua punya satu kesamaan. Sama-sama bertahan, sama-sama menggenggam doa. Lalu hari itu datang. Hari yang tak akan pernah kulupa, seorang pria Arab datang bersama dua pengawal berjalan menyusuri lorong produksi. Dia tampan, berwibawa, dan jelas, bukan sembarang orang semua. Pekerja menunduk saat dia lewat, tapi entah kenapa, saat matanya bertemu denganku, langkahnya melambat. Aku pura-pura sibuk memilah kurma, tapi jantungku berdebar tak karuan. Setelah beberapa detik, dia pergi tanpa berkata bintang apapun. Tapi sejak saat itu aku merasa dia memperhatikanku. Keesokan harinya dia datang lagi. Kali ini dia berbicara dengan Mandor, dan si Mandor, perempuan keras yang tak pernah tersenyum, tiba-tiba memanggilku dan menyuruhku pindah ke bagian pengepakan, bagian yang lebih ringan dan lebih nyaman. Hatiku bertanya-tanya, apa maksud semua ini? Seminggu kemudian aku dipanggil ke ruang kantor utama. Di sana pria itu duduk menatapku dengan senyum ramah. Dia mengenalkan diri sebagai Khalid, pemilik pabrik, dengan bahasa Arab yang pelan bintang dan terbata-bata. Ia berkata, "Aku melihatmu bekerja. Kau berbeda." Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Tapi dari cara dia menatapku, aku tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa, dan sejak hari itu, takdirku mulai bergerak pelan-pelan, tapi pasti menuju sesuatu yang tak pernah terlintas dalam mimpiku sekalipun. Sejak pertemuan itu, hari-hariku berubah. Khalid, pria Arab pemilik pabrik itu, mulai sering muncul di tempat kerja. Kadang hanya sekilas lewat, kadang pura-pura memeriksa proses produksi, tapi aku tahu matanya selalu bintang mencariku. Ia tak pernah berkata banyak, hanya sapaan sopan dan senyum hangat, tapi cukup membuat wajahku memerah setiap kali Mandor mulai memperlakukanku berbeda. Aku dipindah ke bagian yang tak terlalu berat, diberi waktu istirahat lebih panjang, bahkan makanan tambahan. Teman-teman kerja mulai bertanya, berbisik, dan ada pula yang iri, tapi aku hanya diam. Aku tak tahu apa yang harus aku rasakan. Haruskah aku senang atau waspada? Suatu sore saat jam kerja selesai, aku dipanggil ke ruang kantor lagi. Di sana bintang Khalid sudah menunggu. Ruangan itu dingin oleh pendingin ruangan, tapi telapak tanganku berkeringat. Dia bicara dengan pelan, suaranya berat tapi lembut. "Hilda," katanya, "aku sudah lama memperhatikanmu. Kau berbeda dari yang lain, sopan, tenang, dan tidak tergoda oleh dunia." Aku terdiam, jantungku berdetak semakin cepat. "Aku serius," lanjutnya. "Aku ingin menikahimu." Kata-kata itu jatuh seperti petir yang memecah langit. Tenang, menikah aku dengan orang seperti dia? Aku hanyalah seorang buruh migran tak ada yang istimewa dari wajahku, dari bajuku, dari hidupku. Sedangkan dia pemilik pabrik, terhormat, kaya raya, dan terpelajar. Apa ini nyata? Aku tak menjawab. Bibirku gemetar, di kepalaku ribuan pertanyaan menarik. Apakah dia benar-benar mencintaiku, atau hanya kasihan, atau hanya menginginkan sesuatu
Yang tak ku mengerti. Aku tak ingin kau menjawab sekarang, katanya bijak Setlal. Pikirkan baik-baik. Aku hanya ingin kau tahu niatku suci. Aku ingin melamarmu secara halal dengan restu keluargamu. Setelah itu, ia bangkit, memberi isyarat kepada asistennya, dan pergi. Aku duduk di sana sendirian, nafasku pendek, tanganku dingin, dunia seperti berhenti sejenak. Dalam hati aku bergumam, apakah ini ujian, atau justru rahmat dari Allah? Aku hanya perempuan desa. Aku datang ke negeri ini untuk bekerja, bukan untuk jatuh cinta. Apalagi dinikahi oleh seorang pria yang hidupnya tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Namun tanpa kusadari, sejak hari itu, aku sudah berada di gerbang takdir yang sama sekali tak pernah kucari, tapi perlahan membukakan pintunya. Untukku, aku mengira hidupku sudah cukup rumit dengan satu lamaran dari Halik, tapi ternyata semesta belum selesai menguji hati dan pikiranku. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di pabrik berubah, entah dari mana asalnya. Kabar tentang lamaran Khalid menyebar seperti angin gurun yang membawa debut. Teman-teman kerja mulai bersikap aneh. Ada yang menjauhiku, ada yang berpura-pura ramah, bahkan ada yang terang-terangan berkata sinis, beruntung sekali kamu, Hilda, gak perlu kerja keras lagi. Tinggal duduk manis bintang jadi istri orang kaya. Aku hanya diam, aku tak pernah minta semua ini. Suatu malam aku dipanggil ke rumah besar milik keluarga pemilik pabrik. Kukira hanya akan bertemu Khalid, tapi ternyata ada tamu lain, 3 pria Arab berpakaian lengkap dengan jubah putih dan aroma parfum mewah yang menguar kuat. Salah satu dari mereka duduk sambil menatapku tajam lalu berkata dengan suara mantap, aku mendengar tentangmu dari Khalid dan aku ingin hal yang sama. Aku menunduk, bingung, takut, dan gemetar. Ternyata bintang pria itu adalah sepupu Khalid, seorang pengusaha properti. Di sebelahnya duduk seorang syekh muda, alumni Universitas Madinah, dan yang ketiga, seorang duda kaya raya yang memiliki bisnis impor-ekspor. Mereka semua ingin meminangku. Maafkan kami jika ini mengejutkanmu, ucap Khalid. Suaranya tenang. Kami bertiga sepakat untuk datang hari ini karena kami semua merasa kau istimewa. Aku terdiam, ingin lari, ingin menangis, ingin berteriak bahwa aku hanya buruh migran. Aku hanya gadis dari desa yang hidupnya diwarnai lumpur dan bintang hujan bocor. Bukan perempuan cantik berhidung mancung dan bersorban mahal. Tapi satu hal yang tak bisa kutolak adalah kesungguhan mereka. Tak satupun dari mereka bersikap merendahkan, tak ada paksaan. Mereka datang dengan kehormatan, membawa niat baik, dan bertanya padaku dengan sopan, siapa yang kau pilih? Hilda atau kau tolak kami semua? Malam itu aku salat sambil gemetar. Aku sujud begitu lama meminta petunjuk. Mataku basah oleh air mata yang tak tahu harus merasa bahagia atau tertekan. Di antara doa-doaku, hanya bintang satu yang paling jujur kuucapkan, ya Allah. Aku tak pernah meminta kemewahan ini, tapi jika ini ujian, beri aku kekuatan untuk menjalaninya dengan benar. Setelah malam yang panjang penuh doa dan renungan, aku akhirnya mengambil keputusan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun, termasuk diriku sendiri. Aku memilih untuk menikah dengan keempat pria Arab itu. Mungkin terdengar aneh, bahkan tak masuk akal, tapi di balik pilihan itu, ada alasan yang sangat dalam. Bukan hanya soal cinta atau materi. Aku melihat ketulusan dari bintang masing-masing mereka. Cara mereka memperlakukanku dengan hormat. Dan bagaimana mereka mau berbagi hidup bersamaku tanpa paksaan atau drama. Khalid, pemilik pabrik tempat aku bekerja adalah pria yang sabar dan bijaksana. Sepupunya, pengusaha properti adalah sosok yang ramah dan penuh perhatian. Syekh muda alumni Madinah memberi kedamaian lewat nasihat dan doa-doanya. Sedangkan duda kaya raya itu selalu siap melindungiku dengan segala kekuatannya. Mereka datang dengan niat serius dan restu keluarga besar masing-masing. Bintang proses pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, tapi penuh hikmat sesuai adat dan agama. Hari itu, aku mengenakan baju pengantin warna putih bukan sebagai perempuan desa biasa, tapi sebagai wanita yang berani melangkah ke dunia baru, dunia yang penuh warna, tantangan, dan harapan. Awalnya aku takut, bagaimana jika masyarakat menilaiku aneh, bagaimana dengan keluargaku di Purwokerto? Tapi aku tahu, aku melakukan ini demi masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk keluargaku yang kutinggalkan bintang jauh di sana. Kini hidupku berubah total, aku bukan lagi hanya seorang TKW yang bekerja keras di pabrik pengolahan kurma.
Aku juga istri dari 4 pria Arab kaya raya yang menyayangiku dengan tulus. Tentu saja tantangan datang silih berganti, mengelola hubungan, menghadapi prasangka, dan menjaga hati, agar tetap kuat bukan hal mudah. Tapi aku percaya dengan keikhlasan, dan doa semua akan bisa kutempur. Ini bukan kisah tentang kemewahan semata, tapi tentang bagaimana seorang perempuan sederhana dari bintang-bintang bersandar di dinding kamar, dan menahan mual yang datang tiba-tiba. Bukan pertama kali aku merasa seperti itu, beberapa minggu terakhir, tubuhku berubah. Nafsu makan naik turun, emosiku mudah meledak, dan perutku mulai mengeras perlahan. Dengan tangan gemetar, aku membeli tes pack di apotek terdekat, lalu memakainya di kamar mandi rumah Halid. 2 garis merah positif, aku terduduk di lantai, mataku berkaca-kaca, nafasku tercekat. Aku hamil, tapi dari siapa? Aku tahu ini bukan dosa, semua hubungan yang kulalui bintang halal, tapi sebagai perempuan yang berbagi waktu dengan 4 suami, adalah ketakutan terbesar yang selama ini tak pernah berani kusebutkan dalam doa. Tanganku menutup mulut, menahan tangis, bukan karena malu, tapi karena kalut. Haruskah aku memberitahu mereka sekarang? Bagaimana jika salah satu dari mereka kecewa karena merasa anak ini bukan darahnya? Bagaimana jika mereka saling menyalahkan? Bagaimana jika keluarga besar mereka melihat ini sebagai aib? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk di tepi ranjang bintang sambil memeluk perutku yang masih rata. Di dalam tubuhku ada nyawa baru. Daging dari cinta. Tapi tak jelas siapa pemilik. Benihnya, beberapa hari aku diam. Aku menghindari pertanyaan, menunda jadwal kunjungan, bahkan mengurung diri di rumah khusus yang Halid sediakan. Tapi akhirnya aku tak sanggup membohongi lebih lama. Satu persatu mereka kupanggil. Kami duduk bersama di ruang tamu yang sunyi. Tak ada makanan, tak ada senyum. Aku menunduk dan berkata dengan lirik, aku hamil. Semua terdiam. Bahkan suara detak jam di bintang dinding terdengar seperti guntur. Berapa minggu? Tanya Halid tenang. 7. Jawabku pelan. Tak satupun dari mereka menunjukkan kemarahan. Tapi aku tahu di dalam hati mereka pasti ada keraguan dan luka. Kita bisa tes DNA nanti setelah bayi lahir. Ucap si muda dengan lembut. Tapi bagiku siapun ayahnya itu tetap anak yang mulia. Yang lainnya mengangguk. Kami tidak memintamu memilih. Kata duda pemilik bisnis ekspor. Kami sudah tahu risiko ini sejak awal. Anak ini bukan milik salah satu dari kami. Anak ini milik kita semua. Aku tak mampu menahan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dikuatkan bukan karena siapa aku, tapi karena mereka benar-benar menerima takdir bersamaku. Dalam sujud malam yang panjang, aku menangis sambil berbisik, ya Allah, Engkau berikan ujian yang tak biasa, tapi Kau juga kirimkan pelindung di tiap langkahku. Bimbing aku menjadi ibu yang bisa menjaga cahaya kecil ini dengan seluruh cinta yang kupunya. Hari-hari menjelang kelahiran anakku adalah hari-hari penuh doa, air mata, bintang dan pengharapan. Meski tubuhku lemah dan emosiku rapuh, aku dikelilingi oleh cinta yang menguatkan. Keempat, suamiku yang dulunya asing satu sama lain, kini seperti saudara. Mereka bergiliran menemaniku kontrol ke rumah sakit, membacakan doa-doa di malam hari, dan bahkan menyiapkan kamar bayi dengan penuh semangat. Saat waktu melahirkan tiba, aku dibawa ke rumah sakit paling baik di Riyadh. Di ruang bersalin yang dingin dan terang, aku menahan sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Keringat dingin membasahi tubuhku, bintang tanganku menggenggam kuat tangan perawat. Sementara keempat suamiku menunggu di luar dengan gelisah. Lalu tangisan pertama itu terdengar. Aku menangis bukan karena sakit, tapi karena haru. Bayiku, seorang laki-laki, wajahnya begitu teduh, kulitnya cerah, matanya tajam, dan bibir mungilnya tersenyum seperti tahu bahwa dunia ini tak seburuk yang dibayangkan. Siapa ayahnya? Tanya seorang perawat. Aku hanya tersenyum. Mereka semua, dan benar, tak satu pun dari mereka menuntut tes. Tak satu pun dari mereka bersaing untuk disebut ayah bintang kandung. Mereka menggendong bayi itu secara bergiliran, memeluknya dengan bangga, dan memberinya nama Nurudin, cahaya agama. Anak itu bukan hanya buah dari cinta, tapi juga simbol dari kasih, pengorbanan, dan kebesaran hati. Beberapa bulan setelah kelahiran Nurudin, aku pulang ke Indonesia. Kali ini bukan sebagai TKW, tapi sebagai seorang ibu, istri, dan perempuan yang pernah menaklukkan badai di tanah gurun. Kampungku menyambutku dengan hangat. Fitnah perlahan berubah jadi kagum, cibiran menjadi doa. Kami membangun bintang rumah baru untuk ibu dan ayah.
adik-adikku semua kuliah, dan aku membuka yayasan kecil untuk para perempuan yang ingin bekerja ke luar negeri dengan aman dan terhormat. Aku ingin mereka tahu bahwa takdir bisa sangat indah jika kita berani menjaga diri dan tidak menyerah. Kadang hidup membawa kita ke jalan yang tak pernah kita rancang. Tapi jika kita melangkah dengan niat baik, menjaga kehormatan, dan berserah kepada Allah, maka dari badai pun bisa tumbuh bunga. Jangan pernah meremehkan kekuatan perempuan, dan bintang jangan pernah takut menjadi berbeda demi kebaikan. Halo sahabat Story, terima kasih telah mengikuti kisahnya Hilda sampai akhir. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk tidak menyerah pada keadaan dan selalu menjaga hati serta kehormatan di mana kita berada. Jangan lupa tinggalkan selawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwokerto bisa menemukan jalan tak terduga di negeri asing, jalan yang menguji kesabaran, keberanian, dan keyakinan. Aku Hilda, aku bangga dengan pilihanku dan aku siap menjalani hidup ini dengan segala warna yang ada. Tak ada yang bisa mempersiapkanku untuk hidup sebagai istri dari 4 pria. Dalam buku, dalam cerita orang, bahkan dalam mimpi paling aneh pun, aku tak pernah membayangkan akan berada dalam situasi ini, tapi inilah kenyataanku sekarang. Mereka tinggal di rumah-rumah yang berbeda di kota yang sama. Semua bintang serba mewah. Ada supir pribadi, pembantu, bahkan pengawal. Namun meski aku dikelilingi kemewahan, hatiku tetap waspada. Aku tahu ini bukan dongeng. Ini adalah hidup nyata, dan aku harus menjalaninya dengan penuh kehati-hatian. Kami sepakat aku akan membagi waktu. Setiap minggu, aku tinggal bergantian di rumah masing-masing suami. Khalid yang pertama kali melamarku, dia memberiku rumah khusus, tenang, luas, penuh bunga di halamannya. Di sana aku bisa sendiri, beristirahat, atau menerima siapapun yang ingin menemuiku sesuai jadwal yang bintang sudah kami sepakati bersama. Yang mengejutkan, mereka bukan hanya saling menghormati, tapi juga saling menjaga, agar tidak ada yang merasa lebih utama. Pernikahan kami bukan pernikahan biasa, ada ikatan keikhlasan yang terasa kuat. Seolah semua sudah digariskan oleh takdir. Namun, tak semua hari berjalan mulus. Ada hari di mana aku merasa bersalah, hari di mana aku menangis diam-diam, merasa tak adil pada salah satu dari mereka. Ada rasa takut, takut menyakiti hati yang tulus, takut tak mampu membagi cinta secara jujur. Tapi bintang mereka selalu menenangkanku. Berkali-kali mereka berkata, kami tahu ini sulit untukmu, tapi kami tak ingin melihatmu menderita. Kami ingin kamu bahagia dan kami rela saling berbagi asalkan itu membahagiakanmu. Di saat aku ragu akan nilai diriku sendiri, mereka membuatku merasa berharga. Aku tetap kirim uang ke kampung. Ibu dan ayah tak pernah tahu seutuhnya apa yang terjadi di sini. Mereka hanya tahu aku menikah dengan pria baik yang mencintaiku. Mereka bangga. Rumah kami diperbaiki. Adik-adikku kembali sekolah dan nama bintang keluargaku mulai disebut-sebut di desa. Sebagai bukti bahwa anak perempuan dari tanah sederhana pun bisa mengubah nasib. Malam-malamku tak selalu dihiasi cahaya lilin dan lantunan puisi, tapi lebih banyak diisi doa dan bisikan harapan agar semuanya tetap seimbang. Aku tahu banyak orang mungkin mencibir jika tahu kisahku yang sebenarnya, tapi aku tak hidup untuk menyenangkan semua orang. Aku hidup untuk menjaga cinta, kehormatan, dan janji kepada 4 hati yang telah memilihku dalam takdir yang tak biasa ini. Aku selalu tahu bahwa bintang hidup ini tak bisa disembunyikan selamanya, seperti pasir gurun yang terus bergeser tertiup angin. Kebenaran pun akhirnya muncul dari balik tirai hari itu. Langit di atas lihat cerah, seperti biasa. Aku baru saja selesai memasak hidangan kesukaan Khalid ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan dari kampung masuk dari Rena, tetanggaku di Purwokerto yang juga sahabat sejak kecil. Hilda, ini benar kamu. Lalu dikirimnya tautan sebuah video pendek berjudul Gadis Indonesia menikah dengan 4 pria Arab kaya dan bintang wajahku terpampang jelas di thumbnailnya. Jantungku seperti berhenti berdetak, tanganku gemetar. Aku klik video itu. Isinya adalah potongan-potongan foto dan video dari pernikahan kami yang direkam oleh pihak keluarga besar Khalid dan tanpa sengaja tersebar ke media sosial oleh keponakan salah satu suamiku. Video itu viral. Komentar-komentar membanjiri, ada yang takjub, ada yang mencibir, tak sedikit yang memfitnah. Aku langsung menelepon rumah, suara ibu terdengar kacau, gemetar. Hilda, ini semua benar.
Kamu bintang menikah dengan 4 orang sekaligus. Suara ibu seperti pisau menembus hatiku, tangisku. Pecah seketika ibu. Dengarkan aku dulu. Ucapku sambil berusaha menenangkan diri. Semuanya halal. Bu, aku gak pernah main-main. Mereka semua baik. Mereka suami-suami yang sah. Ibu terdiam lama lalu terdengar isaknya di seberang. Kenapa kamu nggak pernah cerita, Nak? Apa kamu malu sama? Kami tidak, Bu. Aku takut kalian gak siap mendengarnya. Aku juga masih belajar menerima semuanya. Kabar itu menyebar cepat di bintang kampung, banyak yang menggunjing. Ada yang bilang aku perempuan gila harta. Ada yang menyebutku menjual diri, bahkan beberapa teman lama memblokirku tanpa sepatah kata pun. Tapi aku mencoba kuat, karena aku tahu kebenaran. Hidupku hanya aku yang menjalaninya. Namun di tengah badai fitnah itu, ada satu hal yang membuatku tertegun. Ayah akhirnya angkat bicara lewat telepon dengan suara yang pelan namun tegas. Ia berkata, "Nak, kami tak pernah mendidikmu untuk hidup seperti orang lain. Kami hanya ingin bintang kamu jujur pada dirimu sendiri. Jika kamu merasa bahagia dan mereka memperlakukanmu dengan hormat, maka kamu tetap anak kami. Kami terima apa adanya." Kata-kata itu meruntuhkan seluruh bebanku di tanah asing ini. Aku akhirnya menyadari bahwa meski dunia tak selalu mengerti jalan hidup yang kupilih, keluargaku adalah rumah yang akan selalu memelukku kembali tanpa syarat, tanpa banyak tanya. Hari itu, aku baru saja selesai berwudu saat tubuhku terasa limbung, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku bintang bersandar di dinding kamar dan menahan mual yang datang tiba-tiba. Bukan pertama kali, aku merasa seperti itu beberapa minggu terakhir, tubuhku berubah. Nafsu makan naik turun. Emosiku mudah meledak, dan perutku mulai mengeras perlahan. Dengan tangan gemetar, aku membeli test pack di apotek terdekat, lalu memakainya di kamar mandi rumah Halid. 2 garis merah positif, aku terduduk di lantai, mataku berkaca-kaca, nafasku tercekat. Aku hamil, tapi dari siapa? Aku tahu ini bukan dosa, semua hubungan yang kulalui bintang halal, tapi sebagai perempuan yang berbagi waktu dengan 4 suami, adalah ketakutan terbesar yang selama ini tak pernah berani kusebutkan dalam doa. Tanganku menutup mulut, menahan tangis, bukan karena malu, tapi karena kalut. Haruskah aku memberitahu mereka sekarang? Bagaimana jika salah satu dari mereka kecewa karena merasa anak ini bukan darahnya? Bagaimana jika mereka saling menyalahkan? Bagaimana jika keluarga besar mereka melihat ini sebagai aib? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk di tepi ranjang bintang sambil memeluk perutku yang masih rata. Di dalam tubuhku ada nyawa baru. Daging dari cinta, tapi tak jelas siapa pemilik. Benihnya, beberapa hari aku diam. Aku menghindari pertanyaan, menunda jadwal kunjungan, bahkan mengurung diri di rumah khusus yang Halid sediakan. Tapi akhirnya aku tak sanggup membohongi lebih lama. Satu persatu mereka kupanggil. Kami duduk bersama di ruang tamu yang sunyi. Tak ada makanan, tak ada senyum. Aku menunduk dan berkata dengan lirik, "Aku hamil." Semua terdiam, bahkan suara detak jam di bintang dinding terdengar seperti guntur. "Berapa minggu?" Tanya Halid tenang. 7. Jawabku pelan. Tak satupun dari mereka menunjukkan kemarahan, tapi aku tahu di dalam hati mereka pasti ada keraguan dan luka. "Kita bisa tes DNA nanti setelah bayi lahir," ucap Syekh muda dengan lembut. "Tapi bagiku siapapun ayahnya itu tetap anak." "Yang mulia," yang lainnya mengangguk. "Kami tidak memintamu memilih," kata duda pemilik bisnis ekspor. "Kami sudah tahu risiko ini sejak awal. Anak ini bukan milik salah satu dari kami. Anak ini milik bintang kita semua." Aku tak mampu menahan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dikuatkan bukan karena siapa aku, tapi karena mereka benar-benar menerima takdir bersamaku. Dalam sujud malam yang panjang, aku menangis sambil berbisik, "Ya Allah, Engkau berikan ujian yang tak biasa, tapi Kau juga kirimkan pelindung di tiap langkahku. Bimbing aku menjadi ibu yang bisa menjaga cahaya kecil ini dengan seluruh cinta yang kupunya." Hari-hari menjelang kelahiran anakku adalah hari-hari penuh doa, air mata, bintang, dan pengharapan. Meski tubuhku lemah dan emosiku rapuh, aku dikelilingi oleh cinta yang menguatkan. Keempat, suamiku yang dulunya asing satu sama lain, kini seperti saudara. Mereka bergiliran menemaniku kontrol ke rumah sakit, membacakan doa-doa di malam hari, dan bahkan menyiapkan kamar bayi dengan penuh semangat. Saat waktu melahirkan tiba, aku dibawa ke rumah sakit paling baik di Riyadh. Di ruang bersalin yang dingin dan terang,
Aku menahan sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Keringat dingin membasahi tubuhku, bintang tanganku menggenggam kuat tangan perawat. Sementara keempat suamiku menunggu di luar dengan gelisah. Lalu tangisan pertama itu terdengar. Aku menangis bukan karena sakit, tapi karena haru. Bayiku, seorang laki-laki, wajahnya begitu teduh, kulitnya cerah, matanya tajam, dan bibir mungilnya tersenyum seperti tahu bahwa dunia ini tak seburuk yang dibayangkan. Siapa ayahnya? Tanya seorang perawat. Aku hanya tersenyum. Mereka semua, dan benar, tak satu pun dari mereka menuntut tes, tak satu pun dari mereka bersaing untuk disebut ayah bintang kandung. Mereka menggendong bayi itu secara bergiliran, memeluknya dengan bangga, dan memberinya nama Nurudin, cahaya agama. Anak itu bukan hanya buah dari cinta, tapi juga simbol dari kasih, pengorbanan, dan kebesaran hati. Beberapa bulan setelah kelahiran Nurudin, aku pulang ke Indonesia, kali ini bukan sebagai TKW, tapi sebagai seorang ibu, istri, dan perempuan yang pernah menaklukkan badai di tanah gurun. Kampungku menyambutku dengan hangat. Fitnah perlahan berubah jadi kagum, cibiran menjadi doa. Kami membangun